Sambil kita tunggu Ibu Aliahnya gabung ya. Malam Ibu-Ibu. Halo, selamat malam Ibu Alia. Malam, Bu Lala. Senang sekali bisa bergabung malam ini ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Seneng banget juga, iya. Indonesia. Iya. Iya, seneng banget bisa ngobrol sama Bu Alia. Mungkin Bu Alia mau sapa-sapa ibu-ibu dulu? Ya, selamat malam semuanya. Mungkin lagi ada yang masih pulang kantor atau ada yang baru nyampe rumah. Mungkin yang hari ini masih kerja ya. Ternyata hari kejepit ya, nasional ya. Bu Lala ya. Tapi Bener. semangat. Besok libur, jadi malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya bareng teman-teman dari Ibu Punya Mimpi dan juga Mbak Lala. Kita ngobrolin apa sih dilemanya kalau jadi sandwich generation. Hai Mbak Aulia. Oke. Oke, nah ibu-ibu ini eh, jelas nggak ya Bu? Ini suaranya sama gambarnya udah oke ya? Kita berdua ya. Hai, Gimana nih iya, ibu-ibu boleh komen. boleh komen. Komen, Nah, komen yang banyak ini Bu ya. Alia, jadi ini kan, Hmm. iya gimana? Bu Alia, jadi ini kan kita seneng banget karena Bu Alia mau sharing bareng kita di komunitas Ibu Punya Mimpi. Nah, jadi aku mau sedikit cerita tentang Ibu Punya Mimpi. Jadi Ibu Punya Mimpi ini sebuah komunitas dan juga sebagai wadah belajar untuk ibu-ibu, khususnya ibu planner sih mayoritasnya karena ibu-ibu yang punya bisnis untuk meraih mimpi-mimpi kita. Nah, saat ini jadi Ibu Punya Mimpi itu lagi kolaborasi dengan Bank Jago membuat campaign namanya Ibu Makin Jago. Nah, Ibu Makin Jago ini apa sih? Jadi Ibu Makin Jago ini tujuannya adalah untuk edukasi para ibu tentang gimana sih cara mengelola keuangan yang baik. Nah, melalui apa? Biasanya kita melalui konten media sosial, Instagram Live seperti yang kita lakukan sekarang ini Bu Alia, sama juga kita punya website namanya ibumakinjago.id. Nah, website ini menarik Bu, karena ini websitenya itu ibu untuk ibu. Karena artikel-artikelnya isinya itu ditulis oleh ibu-ibu penulis mimpi ibu di Ibu Punya Mimpi. Jadi artikel-artikel yang kita tulis itu sangat relate sama kehidupan ibu-ibu sekarang. Jadi ceritanya secara personal tentang apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan keuangan. Habis itu tentang gimana sih cara mengatasi dan bagaimana mengatur keuangan versi ibu-ibu. Jadi gitu Bu Alia. Iya, aku juga sempat cek kok, Bu Lala. Seneng banget ya rasanya karena mengingatkan aku gitu, kayak baca beberapa cerpen gitu, tapi banyak moral of the story dan ternyata juga ada yang lahir dari kisah nyata gitu dan kita bisa sama-sama belajar loh gitu. Karena sangat relate sebenarnya dengan kehidupan sehari-hari, apalagi ternyata kita ngomongin uang juga kan yang deket dengan sehari-hari, cuma kadang kok rasanya jauh banget gitu ya kalau ngomongin duit tuh ya. Ya, jadi teman-teman juga dicek aja si Ibu Punya Mimpi. Aku juga nemuin banyak banget insight bagus banget tips-tipsnya. Mungkin bener tuh kayak slogan kayak dari ibu oleh ibu dan untuk ibu ya Untuk kan. ibu, Pemilih wakil benar. rakyat ya. Ini kita milihnya wakil ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu perwakilan, ya curahan hati ibu-ibu ya Bu. Yes, bener banget. Nah, iya Bu Alia. Jadi, nah salah satu yang kita bahas di ibumakinjago.id, kalau ibu-ibu ada yang baca nih, siapa nih yang komen nih Bu? Siapa yang udah baca ibumakinjago.id? Di situ ada salah satu artikel atau topik yang menarik banget Bu, yaitu tentang Hmm. sandwich generation. Nah, yang lagi kita mau obrolin malam ini. Nah, mumpung udah ngobrol bareng financial planner Ibu Alia Natasha ini, kita pengen dong Bu ngobrol lebih dalam lagi gimana sih hacks-hacks cara menjadi sandwich generation yang ceria gitu. Harapannya seceria ini baju aku hari ini warna kuning ceria, harapannya sih pengen jadi sandwich generation yang ceria. Nah, tapi ceritain sedikit dong Bu, selama ini selama Bu Alia biasanya menemui situasi yang seperti apa sih tentang topik sandwich generation ini? Biasanya nih ya, topiknya memang relate banget. Satu, permasalahannya adalah money management. Gimana sih caranya kalau kita sebagai sandwich generation yang harus menanggung misalnya kehidupan orang tua kita ataupun keluarga kita, ini gimana ya ngaturnya? Kadang ngatur diri sendiri aja udah susah, ya kan? Ini gimana cara Benar. mengatur finansialnya? Yang kedua, ternyata adalah masalah waktu gitu.
Karena ternyata sebagai memiliki tanggungan orang tua yang misalnya udah lumayan berusia sepuh gitu. Kadang mereka perlu juga di taking care secara hati-hati dan butuh perhatian nih. Karena biasanya jadi lebih Benar-benar. manja, jauh lebih sensitif, dan dua hal itu sebenarnya saling bergantung satu sama lain ya gitu. Cuma memang yang kerasa berat banget, apalagi di situasi pandemi ini, adalah biaya kesehatan. Iya, Karena benar-benar. ya, jadi kenapa tiba-tiba kayak sandwich generation tuh banyak banget diomongin di pas pandemi ini? Karena itu juga menjadi salah satu eye opener ya, yang membuka mata kita sama-sama kalau sehat itu mahal, sehat itu rentan. Dan ternyata orang-orang yang seusia kita nih, yang ibu-ibu muda ataupun yang sudah beranak dua gitu, adalah fase di mana orang tua kita yang biasanya bekerja mungkin memasuki usia pensiun, ya kan? Jadi, Benar-benar iya. ya kan? Jadi tantangannya tuh banyak banget, banyak sekali gitu. Baik sebagai kita ya, yang sebagai sandwich generation yang terbebani, maupun si orang tuanya itu sendiri. Tapi memang si biaya kesehatan ini yang menjadi apa? Menjadi isu ya biasanya gitu. Kok mahal banget ya? Kok gampang sakit ya? Satu orang sakit di rumah itu menjalarnya kemana-mana dan Benar. Benar-benar benar. dan itu yang kerasa berat banget di sandwich generation sekarang ini nih, Bu Lala, gitu. Jadi kebanyakan 2 tahun ini yang curhat-curhat, yang konsul-konsul biasanya seputar hal tersebut. Nah, setuju sih Bu, kalau apalagi masalah kesehatan, apalagi di kondisi yang seperti sekarang ini juga pandemi ini Bu, karena aku pun mengalami juga apa namanya kondisi pandemi ini orang tua sempat mengalami apa namanya COVID juga dan harus dirawat. Nah, itu kan juga kita membutuhkan dana-dana yang kita sebut dana darurat ya Bu ya. Jadi Ya, makanya kadang benar. nah, kalau misalnya orang tua kita ternyata nggak punya dana darurat itu, akhirnya kita sebagai anak pun memang harus mensupport itu dan kita harus siap sedia juga ya Bu ya. Nah, Benar banget. masalahnya ini Bu, kan iya benar. Nah, menjadi sandwich generation itu, apalagi khususnya ibu ya Bu ya, kan kita punya sekali banyak kebutuhan. Pengennya kita kasih pendidikan yang bagus untuk anak, ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, tapi kita juga pengen support orang tua kita finansial secara yang baik gitu Bu. Nah, gimana sih Bu caranya menentukan prioritas-prioritas ini untuk mendahulukan kira-kira kebutuhan siapa sih yang harus kita utamakan gitu Bu? Karena kan listnya banyak banget nih ya Bu Aliyah ya. Ya, Nah, kira-kira ya. gimana caranya? Oke, jadi yang pertama kita tahu ya, kebanyakan mayoritas di Indonesia itu yang namanya sandwich generation itu biasanya komposisinya nih ya, kita di tengah-tengah, orang tua, lalu anak. Nah, ini yang paling banyak terjadi seperti ini. Kalau ditanya prioritasnya dari mana, prioritasnya adalah dari kita. Kita ini, saya lihat konteksnya adalah pencari nafkah ataupun yang bisa merekatkan ke orang tua kita ataupun yang punya koneksi ke anak kita. Jadi kalau didahulukan, please prioritaskan diri kamu sendiri. Ini sama Oke. halnya ketika misalnya ingat kan kalau iklan-iklan di pesawat tuh ya sebelum naik gitu. Pakai masker kamu sendiri, baru kamu bisa memakai masker orang lain. Jadi kamu harus secara sadar kalau kamu adalah prioritas. Ya, secara mindset itu dulu. Nah, gimana nih caranya memprioritaskan diri kita sendiri? Yang bisa mengendalikan dan yang membuat prioritas itu adalah kita, termasuk income dan alokasi keuangan. Nah, kontrol inilah yang ada di tangan kita. Jadi itu yang harus diprioritaskan. Caranya, yang pertama memang harus dilakukan ngecek nih, kondisi keuangan kita gimana sih gitu. Karena kalau diri sendiri nggak tahu kondisi kita kayak gimana, gimana kita bisa memperkuat jalur keuangan ke orang tua kita ataupun anak kita. Ya, jangan Benar-benar. hanya mengawang-awang gitu. Oke, jadi ingat ya, prioritas pertama membuat perhitungan berapa sih uang yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri. Diri kita ini kemana nih? Ke keluarga kecil kita. Oke. Nah, yang kedua, prioritas yang kedua biasanya kesehatan. Jadi, kalau dalam point of view saya, ya, itu ada di orang tua kita. Kenapa? Kalau kita telat pencegahan dalam melakukan apa perawatan atau biaya kesehatan,
itu biasanya jauh lebih mahal. Benar-benar. Ya, ini prioritas pribadi ya. Kok nanti udah nanya, aduh Bu Alia, masa pendidikan anaknya yang ketiga gitu. Enggak, kita harus ingat kalau hanya bisa dilakukan satu persatu. Jadi ingat diri kita, baru kesehatan di orang tua kita. Ya, anak kita, ya, ini asumsi saya ya, karena anak saya yang paling gede 7 tahun, yang masih kecil 3 tahun. Gitu. Kebutuhan mereka tidak sebanyak kebutuhan orang tua kita. Ya, dan mereka lebih mudah beradaptasi karena kita sebagai orang tua yang punya kontrolnya tadi. Beda dengan orang tua yang kita miliki. Nah, setelah kita tahu tiga hal tersebut, selanjutnya kita bisa membuat pos-pos pengeluaran berdasarkan prioritas tersebut, Bu Lala. Oke, jadi kita bagi-bagi gitu ya Bu, kita bikin kalau zaman dulu mungkin amplop-amplop gitu, tapi kalau sekarang kan udah ada Udah ada Bang digitalnya ya Bu Jago. ya. Iya, udah ada Bank Ya, Jago. ya, dan sebenarnya juga tadi di banyak ya artikel di Ibu Punya Mimpi ataupun mungkin kalau teman-teman suka explore gitu ya. Ini menurut saya salah satu fitur yang bagus banget yang dimiliki oleh Bank Jago. Ya, mereka bisa mengatur berbagai pos. Bahkan posnya ini bisa diatur bersama keluarga lainnya. Karena ingat, ketika kita menjadi sandwich generation, orang tua kita tidak hanya jadi tanggungan kita. Bisa jadi tanggungan kakak ataupun adik kita. Kecuali kamu memang anak tunggal ya, itu baru dikondisikan yang berbeda. Nah, di kantongnya Bang Jago nih, kau bisa ngatur kan? Berarti tadi saya bilang apa? Tiga kantong kan? Kantong diri sendiri, kantong orang tua, kantong anak. Nah, spesialnya buat si kantong orang tua ini, kita bisa loh bikin kantong account bersama. Jadi, katakanlah misalnya nih, saya dan Bu Lala adalah kakak adik gitu. Dan kita mau nggak mau tuh memang harus komunikasi. Komunikasi ya sebagai kakak adik. Makanya kalau kalau jadi keluarga itu nggak usah lah rival-rivalan, nggak usah sirik-sirikan, julid-julitan tuh nggak usah gitu. Karena keluarga itu manfaatnya adalah kita bisa saling berbagi. Kayak saya dan kakak saya, kita punya tugas masing-masing nih gitu. Kita mengkomunikasikan apa ya kebutuhan dari orang tua kita. Dan ternyata salah satunya adalah asuransi. Jadi gimana caranya agar orang tua kita berdua nih punya asuransi. Dan itu ternyata bisa nih nabung bersama. Nah, nabung bersamanya nih kayak gimana? Biar adil, kita gunakannya kesepakatan, kamu mampunya berapa, saya mampunya berapa. Kita carikan yang memang sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau nggak ada kata sepakat, kalau capek sendirian, itu kan juga melelahkan menurut saya. Jadi kunci dari keberhasilan Dan bisa memutus sandwich generation adalah kerjasama antar keluarga dan komunikasi. Gitu, Bu Lala. benar setuju sih Bu, karena kalau kita ngatur keuangan bareng keluarga, misalnya bareng kakak, bareng adik itu uh, untuk bertabrakannya itu lebih besar ya Bu ya peluangnya. Jadi kadang kita Ya, kakak mungkin punya pemikiran sendiri, kita juga punya pemikiran sendiri dan sama-sama punya kebutuhan prioritas-prioritas sendiri dan kita harus kerjasama kayak kata Bu Alia tadi untuk membantu finansial orang tua kita. Nah itu berarti, nah kalau gitu ya Bu ya kan pengennya kita ini tuh sekarang jadi sandwich generation tuh yang ceria, yang bahagia. Jadi kita tuh nggak bingung-bingung lagi nih Bu, harus seperti apa sih jadi sandwich generation tuh, aku harus gimana gitu, apalagi yang baru mengalaminya. Nah, kira-kira kita bisa mulai dari mana ya Bu ya biar kita tuh nggak bingung gitu untuk menjadi sandwich ya. generation, dan juga gimana sih langkah-langkah awalnya yang bisa kita lakukan gitu saat kita memang dihadapkan kondisi sebagai itu tadi menanggung orang tua dan juga menanggung kebutuhan anak atau keluarga kita sendiri itu tadi. Oke. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan, dulu juga saya sempat melakukannya, adalah tadi saya bilang, tahu kondisi keuangan kamu dulu. Kebutuhan kamu berapa, expenses kamu berapa. Di situ kamu akan menemukan, ada nggak sih sisanya, ada nggak sih nih budgetnya. Kalau ternyata memang pas-pasan banget nih, gitu, uangnya ngepas banget, saya nggak ada lagi. Satu-satunya cara hanya menaikkan income. Jadi gimana Oke. caranya kamu berusaha ya untuk punya income tambahan. Misalnya join di Ibu Punya Mimpi.
karena isinya ibu-ibu, ibu-preneur. Kenapa saya percaya dengan kekuatan ibu-ibu-preneur itu luar biasa biasanya, ya. Supportnya juga ya Ikatan, Bu, bener. iya, ikatannya, networkingnya, tolong menolongnya itu luar biasa. Kalau kamu tidak join dengan support system yang seperti itu, kamu akan ngerasa sendiri dan capek. Kenapa saya bilang naikin income ini cuma satu-satunya cara? Oke, kita tahu yang namanya inflasi. Inflasi itu musuh tersembunyi yang emang harus kita hadepin gitu. Kalau misalnya saya bilang, Bu Lala, ini ini nggak bisa nih, ini dicoret ya, dikurangin lagi, dikurangin lagi, dikurangin lagi. Kebanyakan manusia semakin ditahan, semakin dipres, itu makin stres. Tapi Bener. sebagian besar manusia kalau di-challenge dengan baik, kalau ditanya gitu, mau nggak keluar dari ini? Yes, mau. Ya berarti kamu harus keluar dari comfort zone kamu. You have to do something. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, selamanya sandwich generation itu akan jadi beban. Gimana sih Bener-bener. caranya apa meringankan beban? Kamu harus nemuin Nah, itu gimana? katrolnya. Apa itu Bu? Katrolnya naikin income, Naikin tambahin income, luar. oke. Jadi kamu memang harus punya mindset kalau kamu bisa nih menambah sumber-sumber income. Kalau dulu saya juga merasa kayak, oh susah ya gitu. Jangan melihat segala sesuatu dari yang besar. Ya, kamu tahu nggak yang membuat orang demam berdarah sampai rumah sakit itu penuh itu cuma nyamuk kecil. So little things itu bisa membuat perubahan, baik yang baik atau baik sekalipun yang buruk. Nah, ketika kamu sadar, kamu perlahan mulai merangkak, mulai merangkak ke apa? Ke income dan ke tujuan itu jauh lebih besar. Yang kedua, ya, setelah kamu tahu kondisi keuangan kamu, kamu temuin purpose, tujuan. Tujuan saya Tujuan. naikin income ini apa ya? Gitu. Kalau udah ketemu, oh ya, aku tidak mau nih sebagai ibu punya beban mental untuk sandwich generation. Kenapa saya bisa bilang itu? Dua hal. Kalau kamu melihat ini sebagai beban, selamanya kamu akan terbebani. Kalau kamu melihat ini sesuatu yang hanya sesaat aja bisa ditanggulangi, kamu temuin katrolnya itu. Dan yang ketiga, ada yang namanya vitamin. Nah, ini aku suka banget nih. Vitamin. Sama, Vitamin aku ini, juga iya. ya kan? Nah, si vitamin ini luar biasa banget loh, disediakan oleh Bank Jago. Ya, tapi yang aku paling suka adalah vitamin D, yaitu disiplin investasi. Kenapa? Investasi itu ya, Bu Lala, bukan cuma tentang saham naik hari ini, saham turun besok. Kalau menjalankan Gimana? investasi yang benar, ya, uang kamu yang diam ditaruh ke investasi yang benar, dia bisa bergerak ke arah yang tepat. Dan itulah gunanya Oke. investasi. Investasi itu harus bergerak ketika kitanya bekerja mencari income dan investasi itu bergerak sebagai income pelengkap tambahan. Makanya dibilangnya vitamin D, financial vitamin D. Ya nggak bulat? Bener, bener. Iya bener Bu Alia. Nah, berarti memang sandwich generation ini nggak cuma, sebenarnya itu kompleks ya Bu ya. Jadi permasalahannya itu nggak cuma tentang keuangan itu sendiri, tapi juga mindset kita kayak kata Bu Alia. Kita bisa milih nih, kita mau jadiin beban atau kita mau jadiin ini adalah support untuk orang tua gitu ya Bu ya. Ya, Nah, ya. nah tapi masalahnya ada satu lagi nih Bu. Kalau menurut aku itu adalah tentang relationship dengan orang tua. Nah, kan Hmm. biasanya nih Bu, apalagi kalau ngomongin uang, itu adalah hal sensitif, apalagi terlebih lagi untuk orang tua kita. Jadi, bisa orang tua mikir, aduh ngapain sih kamu pakai tahu gitu. Karena kan kita ingin tahu sebenarnya finansial orang tua kita itu sekarang tuh ada di titik mana sih. Jadi, kalau kita ingin Betul. membantu, itu ada di mana kita harus mempersiapkan uang berapa, misalnya untuk nanti kalau di dana pensiun orang tua kita udah nggak kerja lagi, misalnya atau sekarang memang udah nggak kerja, kira-kira kita mau nyiapin berapa, terus habis itu nyiapin kayak tadi kata Bu Alia juga asuransi kesehatannya juga gimana. Nah, Ya, kalau nggak ada keterbukaan itu kan susah juga ya Bu ya. Nah, ya. gimana tips dari Bu Alia biar
kita bisa ngobrolin tentang keuangan ini, terlebih lagi ngomongin tentang tabungan orang tua itu bisa secara transparan dan terbuka gitu Bu Alia. Oke, jadi yang pertama biasanya saya akan ngobrol dulu dengan saudara terdekat kita, ke kakak ataupun ke adik gitu. Kenapa? Karena biasanya usia-usia orang tua kita sekarang ini cukup rawan. Cukup rawan misalnya eh, dengan apa pendek umur, kok pendek umur sih, kayak apa, misalnya meninggal dunia itu Meninggal cukup rawan dunia. ya, kayak di sekitar umur 60 70 gitu. Dan apa yang terjadi, salah satu halnya adalah biasanya rebutan warisan kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, bagaimana cara mencegahnya adalah memang diomongin satu sama lain. Jadi beneran cari waktu di mana semua anggota keluarga itu ada. Oke, kenapa harus semuanya ada biar dilakukan secara terbuka? Kalaupun misalnya ada yang julid atau ada situasi yang tidak mengenakan, ingat ini hanya situasi sesaat. Lalu ketika pertemuan itu dimulai, lakukan inventory. Oke, inventorinya seperti apa? Sesimpel ayah dan ibu atau misalnya tinggal ayah aja atau ibu aja gitu. Punya apa aja sih? Gitu. Sedikit contoh ya, kita belajar dari kasusnya Ibu Nirina Zubir gitu. Oke, Ketidaktahuan anak, satu, anaknya tidak tahu. Yang kedua, anaknya tidak tahu apa memang tidak mau tahu. tahu. Beda ya. Oke. Benar-benar. Dan biasanya yang ketiga pelajarannya, ketika nasi udah jadi bubur, alias ketika udah telat, orang tuanya baru menyesal. Jadi aku ingatkan keterbukaannya itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Tapi keterbukaannya itu harus memang dikomunikasikan secara positif. Kalau kitanya udah ngeluh, ngomongin uang itu ngeluh terus. Aduh mahal banget ya gitu. Harus lagi nih mamah lah, uang sekolah lah. Siapa juga yang mau ngomongin uang kayak gitu? Ketika omongan kamu Benar. menjadi keluhan, bukan sesuatu hal yang emang ingin dibicarakan dan dicari solusinya baik-baik, nggak akan ada yang mau ngomongin duit, ya kan? Iya, benar. Harusnya di kondisi yang nyaman ya Bu ya, kita ajak obrol Ya, baik-baik gitu ya Bu Alia. ya, ya benar. Dan ini pentingnya salah satu adalah inventory. Kenapa? Kadang-kadang ya, dari beberapa konsultasi yang saya jalani, kita tidak tahu loh sebenarnya seberapa cukup, seberapa kaya, atau seberapa miskin orang tua kita. Benar-benar. Baik secara aset nih ya, Bu Lala, ataupun secara hutang. Tapi justru yang sangat dikhawatirkan, biasanya tidak berbuah kekhawatiran. Kenapa? Biasanya orang tua kita sudah memiliki tempat tinggal yang ternyata harganya luar biasa, oke, misalnya. Sedangkan kita lebih terbebani kepada misalnya biaya supportnya seperti bayar tagihan, gimana makannya, dan itu semua saya bilang apa? Cek, cek, dan cek kondisi keuangan kamu, orang tua kamu, dan juga anak kamu. Anak kamu nih untuk dana pendidikan, tapi kan tadi saya bilang prioritasnya ada di kita sama orang tua. Kenapa? Saya melihat ya di situasi COVID ini selama 2 tahun banyak sekali adjustment yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan menjual rumah dan pindah ke rumah yang lebih kecil. Orang tuanya setuju, tidak ada yang terbebani dengan si sandwich generation. Tapi kan itu semua bisa terjalani kalau memang kitanya juga memberi informasi, knowledge, Benar. dan dilakukan secara baik-baik gitu. Seperti itu sih, Bu Lala. Benar sih Bu. Aku juga menyadari ya, karena mungkin orang tua dulu kita itu minim sekali literasi keuangan, nggak seperti kita sekarang ya Bu. Kita mau Oh iya, browsing dimanapun juga ada financial planner kayak Bu Alia tuh sekarang juga sangat membantu kan Bu ya untuk mengatur gimana finansial keluarga kita. Nah, ini juga Bu, jadi aku sempat baca salah satu penulis di artikel Ibu Makin Jago, namanya Bu Feby, dan itu dia membahas tentang sandwich generation. Jadi Bu Feby ini menceritakan tentang bagaimana Bu Feby bertugas mengelola keuangan mamahnya. Jadi setelah papanya hmm. meninggal. Nah, Bu Feby Oke. ini nggak sendiri karena walaupun dia ditugasi untuk mengatur keuangan keluarganya, tapi dia kan punya kakak, punya adik juga. Nah,
di situ kan butuh yang namanya keterbukaan ya Bu ya. Nah, aku Bener seneng banget. banget karena di situ dijelasin juga kalau Bu Feby itu sangat terbantu oleh salah satu fitur dari Bank Jago, yaitu kantong bersama. Nah, kalau dari Bu Alia sendiri gimana Bu? Nah, ini juga uh, ini cara baru ya gitu. Si Iya, kantong bersama ini juga tadi aku pelajari ya, ini luar biasa banget manfaatnya. Kenapa? Kamu bisa nunjuk satu admin yang memang bertanggung jawab kepada keuangan. Karena tadi, misalnya si Ibu Feby punya kakak dan adik, tapi ternyata yang paling jago mengelola keuangan adalah si Ibu Feby ini. Ya kan? Lalu kita bisa sepakat kan, saya selalu bilang kondisi keuangan dan kamu menyepakati dengan kakak adik kamu berapa sih yang kita ikhlaskan untuk membantu biaya hidup orang tua kita. Nah, dengan adanya sharing pocket ini, semua dana bisa terlihat masuk dan secara report bisa diakses oleh ketiga bersaudara ini. Jadi enak kan secara terbuka, secara transparan. Oh, kelihatan ya semuanya udah transfer. Ketika transferannya udah masuk ke si kantong bersama ini, kan tinggal ditransfer lagi ke ibunya ataupun ayahnya. Nah, salah satu hal yang harus kita bantu ke orang tua kita adalah mengenalkan aplikasi-aplikasi digital. oke. Makanya kita seneng banget nyari aplikasi finansial itu yang very user friendly kan ya, Bu Lala gitu. Benar, benar. Apalagi kalau teknologi kayak sekarang ini aplikasi digital itu sangat membantu ya, tujuannya kan memang untuk mempermudah kita kan ya Bu, untuk mempermudah Ya, kita mengatur keuangan dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi itu. ya, dan apalagi aplikasi sekarang itu bisa juga loh sudah terpenuhi nih. Misal ke berbagai akses. Dengan adanya si kantong bersama tadi, ya kan, ketua adminnya ini bisa membantu orang tua kita untuk membayarkan tagihan-tagihan. Dari tagihan telepon, tagihan listrik, tagihan pajak, bumi dan bangunan. Itu semua udah terintegrasi dalam ekosistem yang ada di dalam aplikasi tersebut. Gimana sih cara 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 mengedukasinya ya kita harus kasih lihat, kita harus dengan sabar. Toh dengan adanya si kantong bersama, ya udah nggak ada tuh suuzon ataupun prasangka-prasangka buruk gitu ke kakak adik kita, ah uangnya Benar. lombat ya gitu, ah uangnya diambil loh, enggak. Semua bisa ke capture, bisa terlihat transparan dan jelas kemana aja sih arus uangnya, digunakan untuk apa sih. That's the beauty dari si kantong bersama tadi. Bahkan misal kalau kita pengen punya nih impian gitu, ngajak keluarga besar gitu kan, mama, papa, adik, kakak, ipar, ponakan apa semua, kita juga bisa menggunakan sharing pocket tadi, kantong bersama itu, untuk digunakan sebagai tujuan finansial keluarga besar kita. Siapa tahu Benar kan setuju. ponakan-ponakan kita udah ada yang kerja atau punya side job gitu, pengen ikut patungan nih gitu, ya kan? Iya, benar. Biar kita bisa bareng-bareng ya. Apalagi keluarga besar, kita pingin, apalagi kalau misalnya kayak aku ya, karena cuma tinggal mama, pingin banget nih ngajak mama liburan nih, Bu. Nah, Nah, kan bisa patungan nih sama adik ya, nih. Gitu. Kita ya. benar-benar pakai Dan kantong ini kan bersama. Mm-mm. sebenarnya bukan tentang kompetisi. Siapa yang uangnya paling banyak, nyumbang uangnya paling banyak. It's about making our parents happy gitu. Kita kan juga pengen gitu. This sandwich generation ini kita tuh nggak tahu ya gini loh. Saya tuh suka sedih ngedengar kayak orang tua berusaha sebaik-baiknya, tapi misalnya ada aja ketika tua tabungannya habis untuk biaya kesehatan karena nggak punya asuransi dan akhirnya dia terpaksa menjadi beban dari sandwich generation. We never know gitu. Tapi dari cara kita melakukan, cara kita merawat orang tua itu akan menjadi role model juga loh buat anak kita. Bagaimana kita memperlakukan orang tua dan bagaimana nanti anak kita akan memperlakukan kita sebagai orang tua nanti gitu. Ya kan? Benar. Iya. Dan apalagi Gim- juga, Bu, mm-mm. Mm-mm. Kenapa, Dan Bu aku Lela? juga sempat sempat baca-baca juga kalau memang ada juga beberapa yang memang orang tua ini sebenarnya apa ada yang memang udah mengumpulkan uang, udah mendapatkan apa ya mungkin pesangon dari apa namanya pensiun, uang pensiun, Perusahaan ya. tapi iya, tapi akhirnya diinvestasikan, tapi ternyata investasinya itu investasi bodong, jadi akhirnya menjadi beban anak juga. Nah, gimana itu Bu?
Nah, makanya di satu sisi kita sebagai anak itu memang harus informatif dan komunikatif. Kayak misalnya di Bank Jago ini, ibu-ibu ya, ibu-ibu yang tadinya gaptek, kalau udah seneng ngomongin duit, tahu cara mengembangkan uang, itu biasanya words of mouth-nya luar biasa. Termasuk ke orang tua kita. Ya. Kenalin deh tuh reksadana, tinggal di connect kok. Kenalin deh bagaimana sih mereka bisa menabung. Kenalin, sekarang tuh buka deposito tuh cuma pakai jempol. Dan itu yang saya lakukan ke orang tua saya, walaupun ya kadang kayak, gimana ya gitu. Mungkin mereka harus ada yang dibuatin email gitu kan, cuma ngertinya nomor handphone gitu. Toh sekarang semua sudah bisa dilakukan dengan smartphone. Dan mereka juga akan bangga loh kalau mereka bisa melek finansial dan namanya manusia tetap senang mempelajari hal-hal baru gitu. Kalau bukan kamu yang mengenalkan investasi yang baik, benar, dan bijak di platform yang benar, siapa lagi yang akan mengajarkan ke orang tua kita? Bener sih, Anaknya Bu. aja nggak mau ngajarin, apalagi orang lain, coba pikirin. Dan ini kan Bener, bener, tujuannya kita bener. pengen jadi sandwich generation yang happy kan gitu. Iya benar-benar dan kita juga ingin memutus rantai itu ya Bu biar nanti kita masa tua kita nanti juga itu enggak memberatkan anak kita bisa mandiri secara finansial. Nah keren banget sih Bu memang fitur-fitur di Bank Jago ini seperti yang udah salah satunya kantong bersama itu tadi bisa connect ke reksadana dan bisa apa namanya kita punya sharing kantong juga. Nah ini Bu, kan dengan fitur-fitur yang itu bagaimana sih Bu memaksimalkan kantong-kantong yang ada di Bank Jago dengan budget-budget pengeluaran yang kita punya. Karena ya itu tadi kita sebagai ibu dengan kondisi yang mungkin sandwich generation itu dengan bagi prioritas membagi-bagi dari orang tua, dari anak, dari kebutuhan kita sendiri. Nah, gimana cara memaksimalkan kantong-kantong ini, Bu? Nah, cara memaksimalkannya, kalau aku biasanya aku udah set secara otomatis langsung di debit. Di debit dari kantong utamanya masuk tuh berapa yang memang aku butuhkan untuk misalnya pengeluaran sehari-hari, berapa yang masuk ke biaya sekolah, berapa yang masuk untuk ke biaya kesehatan. Itu kembali lagi ke setiap orangnya ya, biasanya beda-beda. Tapi yang aku suka, aku cuma perlu melakukannya sekali aja. Memang harus di-set. Memang harus di-set, Bu Lala. Tapi gimana mau Iya, nge-set kalau misalnya kita sendiri nggak ngitung gitu kan. Jadi yang pertama harus dilakukan benar-benar. ngitung. Income-nya berapa? Spending buat di e-commerce loh, kok langsung spending buat di e-commerce ya? Berapa buat bayar tagihan? Berapa buat biaya bulanan? Berapa buat groceries? Berapa buat investasi? Itu udah 4 pocket yang pasti ibu-ibu semua punya pos-pos itu, ya kan? Dan Benar. lagi-lagi saya bilang, kenapa selalu ada pos investasi? Balik nih, ingat tadi saya bilang, vitamin D. Kalau kamu tidak disiplin punya investasi, ya, kamu nggak bisa ngebus uang kamu ngelawan inflasi. Jadi ini vitamin kesukaan aku adalah investasi, ya kan? Jadi itu sih caranya. Pokoknya selama kita punya mindset untuk melakukannya. Jadi harus dilakukan. Hitung, cek, bikin pos-pos, sekali aja langsung set, dah, kelar. Hidup kamu sudah nyaman selama kamu mengikuti berapa alokasinya dan nggak ada yang ngelewatin budget. Toh udah dibudgetin. Kecuali Benar-benar. ada perubahan misalnya di bulan keberapa ada biaya kesehatan yang membengkak. Ya itu kan tinggal di adjust aja lagi, tinggal kita adaptasi lagi gitu. Dan semuanya cuma pakai kekuatan jempol kok, ya kan? Mudah ya, Bu. Sekarang semua serba mudah karena teknologi ya. Ya, Benar. kalau misalnya bingung gitu ya, buka aja ya di vitaminnya Bang Jago itu dari vitamin A sampai vitamin K tuh apa? Udah ada analisa budget, ya kan? Bikin budget, cek berapa sih pengeluaran,
disiplin investasi. Bener deh, kalau kamu dengerin IG Live ini dari awal sampai akhir, you only need to do once. Kecuali kayak kamu ngecek tiap hari, aduh budget berapa ya, aduh budget berapa ya. Berarti kan itu kamu juga tidak percaya dengan diri kamu malah bikin capek. That's why Overthinking capek ya, Bu? tuh, iya capek tuh sekali aja, toh hidup udah smart gadget banget gitu ya, dibuat otomatis deh. Kalau bisa tambahin tuh vitamin O, otomatis. Nah, Tapi otomatis, oke, siap. otomatis. Iya. Kalau Bu Lala sendiri nih aku gantian nanya dikit boleh ya gitu. Boleh, boleh. Boleh di-share nggak sih, punya nggak sih smart financial tip yang misalnya diajarin sama ibu atau memang kamu nemuin sendiri dan kayaknya kepake banget nih gitu. Kalau zaman dulu, kalau orang tua ngajarin kita itu memang kita selalu harus budgeting ya Bu ya, seperti apa Hmm. namanya membagi-bagi budget. Nah kalau zaman orang tua kita dulu memang belum seperti sekarang. Jadi kalau mama ngajarin itu kamu bagi-bagi tuh budget ke amplop-amplop. Nah itu yang emang merasuk banget sampai sekarang. Oh iya emang harus budgeting dibagi-bagi. Nah tapi sekarang kalau amplop-amplop gitu kok kayaknya nggak efisien ya Bu ya. Udah nggak Kadang keren ya. taruhnya gila, mau naruh di dompet kok susah, mau disimpan di mana bingung. Nah, kalau sekarang ini karena kita tertolong banget dengan teknologi, dengan adanya aplikasi Bank Jago ini, jadi bisa bikin kantong-kantong itu secara virtual. Jadi kita bisa simpennya nggak bingung nih Bu. Jadi praktis dan efisien juga. Dan juga yang pastinya itu gampang. Hmm. Pengaplikasiannya gampang. Itu sih yang penting untuk saat ini. Kan namanya ibu-ibu Bu, pasti Iya. males ribet, males aduh gitu kan. Jadi pengennya yang praktis-praktis aja gitu, Bu. Tahu nggak Bu Lala, yang penting banget tuh apa? Apa Bu Alia? Biasanya kalau tanggal-tanggal gajian ya, banyak loh produk investasi yang ngasih cashback. Wah, ya oke. Biasanya di tanggal-tanggal tertentu kan kita Iya, juga iya. jadi Iya, semangat ya benar-benar. gitu. Wah, Benar-benar. udah nabung, invest dikasih cashback tuh kan luar biasa. Double Makanya untung ya, Bu. iya, kalau memilih segala sesuatu, termasuk misalnya produk, aplikasi investasi, itu beneran yang bikin kita juga happy ngejalaninnya. Happy ngasih taunya. Mulut ibu-ibu tuh nggak berhenti kalau ngomongin cashback, diskonan, happiness, mana yang bagus itu udah beautiful review loh, pasti. Benar-benar. Ya Ibu-ibu kan? modis, Bu. Iya, modal Modal diskon. Itu diskon. aku banget. Iya, benar. Ya, oke oke. Kita balik ke topik ya, sandwich Oke. generation lagi nih. Sandwich generation, iya. Nah, ini Bu, Oke. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Bu Alia ini, ada nggak sih do and don'ts-nya sebagai sandwich generation? Jadi, kan pengennya kita tuh punya goals finansial itu tercapai semua ya Bu, secara pribadi juga, dan bisa juga tetap support orang tua sebagai sandwich generation. Nah, kalau dari Bu Alia sendiri gimana Bu? Oke. Dus yang pertama adalah ingat, jangan jadikan beban. Oke. Ini yang kedua ingat, ini cuma satu fase yang harus kamu lewatin. Kenapa? Kalau kamu bisa fokus ke menambah income, ya, satu kamu akan bisa menolong jauh lebih banyak orang, gak cuma sebatas orang tua kamu aja. Dan saya yakin itu juga sesuai banget dengan ibu punya mimpi. Karena ibu-ibu planner itu kalau bersatu, ya kan, bisa memecahkan banyak solusi dan ikatannya kuat sekali. Yang ketiga, fokus ke percaya diri. Kenapa aku bilang gitu? Kebanyakan orang yang tertimpa menjadi sandwich generation itu nggak percaya diri kalau mereka bisa mampu melewati dan malah mengutuk. Kenapa sih gue kayak playing victim gitu loh, Bu Lala? Kenapa Benar. sih aku seperti ini? Nah, yang keempat, buka mata, buka telinga, cari aplikasi keuangan dan investasi di jalan yang baik dan benar. Ya, nggak ada Benar-benar. cara cepat kaya. Ingat, yang cep, yang cepat dan enak itu cuma Indomie. Yang Yang lainnya itu instan nggak ya ada. Bu? Ya, semuanya bodong, tutup, dan atau modal kamu habis. Ya, jangan pernah percaya dengan apa rich quick, nggak ada lah. Semua butuh proses. Kendali di tangan kamu. Don'ts-nya adalah menyepelekan kondisi sekarang ini.
Kenapa? Ada yang selalu bilang, oke, badai pasti berlalu, tapi tidak pernah melakukan apa-apa, ya kan? Yang kedua, terjebak iming-iming investasi bodong. Nah, sebenarnya investasi bodong ini lebih banyak menimpa pensiunan. Jadi kenapa tadi saya bilang, ada loh orang tua yang sudah menyiapkan tabungannya, uang pesangonnya gitu. Orang tuanya merasa dia jadi beban. Gimana caranya gue bisa tetap punya income dengan segala macam bentuk investasi, tawaran berbisnis. Nah, jangan sampai kamu nyuekin orang tua kamu. Ingat, kemalasan kamu, kecuekan kamu, itu bisa berimbas ke orang tua kamu, sehingga imbasnya ke diri kamu. Itu yang ketiga. Ya, don'ts-nya lagi, jangan diem aja, move. Dan lagi-lagi semua itu erat banget kaitannya dengan komunikasi, ya. Beri waktu untuk saling percaya, saling membangun rasa percaya itu lagi. Karena kebanyakan yang saya temuin, sandwich generation itu bukan karena tidak mampu membiayai atau sebagaimana, lebih karena ketidaksiapan mereka menghadapi hal-hal di luar rencana, termasuk rencana finansial, Bu Lala. Bener, Bu. Setuju. Ya. Oh, maaf tadi agak freeze, Bu. Ada nge-lag? Iya, Iya. agak nge-lag bener. Oke. Iya. Nah, iya, Bu. Bu Alia. Ya. Nah, jadi itu tadi pertanyaan terakhir kita sih, Bu, terkait dengan sandwich generation. Dan seneng banget sebenarnya, Bu. Ini topik ini tuh bener-bener topik menarik karena Hmm. mayoritas mungkin banyak yang mengalami ini juga, tapi mereka tuh bingung, aku harus seperti apa, aku harus melakukan apa, gimana sih caranya biar menjadi sandwich generation itu yang bisa bikin happy kita juga, bukan jadi Ya. beban. Nah, kalau Ya. aku rangkum sedikit tentang obrolan kita hari ini ya Bu Alia ya, jadi sebenarnya sebagai sandwich generation, hacks-nya itu yang pertama tuh yang penting adalah mindset ya Bu ya. Kita Ya. bisa milih kita mau ini jadiin beban atau ini dalam bentuk support kasih sayang untuk orang tua. Dan yang kedua juga adalah masalah keterbukaan, masalah relationship, di mana kita harus menggali nih kira-kira komunikasi yang baik dengan orang tua, gitu, agar kita bisa tahu tentang, kayak Ibu Aliyah tadi cerita, tentang inventory orang tua itu apa aja sih, biar kita bisa membantunya secara maksimal, jadi kita bisa tahu goals-nya itu sesuai apa yang memang dibutuhkan oleh orang tua kita gitu. Dan yang ketiga juga adalah kita juga harus memperbanyak tentang literasi keuangan, khususnya Tuh. kita memilih platform-platform yang sangat membantu dan memudahkan kita untuk mengelola itu semua. Yang pertama yang jelas praktis dan juga efisien dan juga mempermudah cara kita mengelola keuangan, yaitu salah satunya dengan menggunakan aplikasi Jago dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti kantong bersama, seperti tadi Bu Ya. Alia cerita tentang auto save, kita set target, kita bisa bayar secara otomatis, dan apalagi Tuh. Vitamin tadi, kalau ada yang belum tahu, Vitamin tadi adalah vitamin finansial. Jadi itu memang diracik oleh Bank Jago dan beberapa financial planner untuk membantu menyehatkan finansial kita dan agar kebal dari finansial yang nggak sehat. Nah, kalau dari Bu Tuh. Alia sendiri nih Bu, ada pesan-pesan nggak Bu untuk ibu planner yang lagi nonton malam hari ini? Oke. Kalau ibu-ibu trainer ataupun ibu punya mimpi merasa bagian dari sandwich generation, kita tos dulu ya. Tapi tetap usaha untuk positif. Kenapa? Beda banget rasanya ketika kita menjadi korban dan ketika kita adalah orang yang punya kontrol untuk mencari solusi. Semangatnya akan jauh sangat beda. So always put your heads up, be confident kalau ini hanya satu fase yang memang harus kita lalui. Dan aku percaya kalau kita punya kepercayaan, harapan, dan faith dalam diri kita untuk mengatasinya, pasti ada solusinya. Ingat, sandwich generation itu bukan takdir akhir, tapi ini adalah satu fase yang harus kita jalani buat kita bertambah kuat, buat kita belajar berbagi, dan buat kita menjadi jauh lebih ikhlas. Itu aja sih dari aku, Bu Lala. Pokoknya jangan lupa vitamin, itu udah cakep ya. Jangan lupa tuh. Banyaklah kata-kata dari aku mah. Ya.
Tapi ingat gini, Bener Bu. ya, yang aku mau ingetin, semangat untuk vitamin D, yaitu disiplin, nabung, dan investasi. Karena kunci investasi itu bertumbuh seiring waktu di jalan yang baik dan benar, dan bisa membantu kita terbebas dari sandwich generation. Oke. Nah, itu tadi Ibu-Ibu ingat ya, yang penting adalah menurut Bu Alia adalah vitamin D. Jadi, Ibu kalau misalnya pengen tahu apa itu vitamin yang lebih jelas lagi, nah Ibu bisa kunjungi di webnya Bang Jago dan juga kunjungi juga website kita di ibumakinjago.id karena di situ akan ada banyak artikel tentang gimana sih cara mengelola keuangan versi ibu-ibu dan kira-kira permasalahan-permasalahan apa sih biasanya yang dihadapi oleh ibu-ibu. Nah, Bu Alia, sebelumnya terima kasih malam hari ini udah berkenan hadir, berkenan sharing ke kita tentang gimana caranya Hex menjadi sandwich generation yang ceria. Dan juga terima kasih untuk ibu-ibu, ibu-trainer yang hadir pada malam hari ini, udah nonton kita berdua, dan seneng banget sih Bu Terima Alia, kasih aku bisa banyak ketemu Bu Alia, loh. bener-bener iya, seneng banget, karena ini tuh topik bener-bener dalam banget nggak sih Bu? Kayak tadi waktu katakan banget, aku bener-bener kayak merasa di hati gitu, kan sebagai sandwich generation, merasa kayak, oh iya bener-bener, ini memang harus kita, ayo, 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 gitu. Dan memang kok hampir ya, saya bilang hampir setengah dari populasi penduduk Indonesia itu di usia produktif kita mengalami semua yang namanya jadi sandwich generation. Tapi gimana kita menyikapinya itu yang jauh eh, lebih penting. How we react terhadap sesuatu, gimana kita merespon itu jauh lebih penting. Karena itu bisa membuat kita jauh jadi lebih bijak atau jauh lebih julid sebenarnya. Bener-bener, Ya pilihannya cuma kan? itu ya Bu ya. Hmm, ya kan. Makanya disiapkan segala sesuatu karena selama kamu merencanakan, selama kamu berusaha mencari solusinya, suatu saat kita akan menemukan katrol yang cocok banget dan mengangkat semua beban-beban kita. Dan jangan lupa put our priority first, karena kalau kita sebagai tidak memprioritaskan diri kita, selalu memprioritaskan orang lain, itu justru malah akan selalu terbebani. Bener itu bener sih Bu, aku kalau itu setuju. Memang pertama kita harus diri kita sendiri Bu Alia. Bu Ya, Alia, terima kasih ya Bu malam hari ini. sama-sama, Bener-bener sayang insight-nya, sekali. iya insight-nya bener-bener bikin hati kita hangat juga dan harapannya ibu-ibu yang nonton hari ini dan juga mungkin dengan mengalami kondisi sandwich generation bisa menjadi sandwich generation yang ceria dan juga bahagia ya Bu ya. Baik, Dan benar.